Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan diteruskan dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh betapa istimewanya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sudah mulia pelaksanaan ibadahnya, mulia juga bulannya, dan mudah-mudahan ini juga akan mendatangkan kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu gambaran betapa orang-orang yang puasa itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan puasa menghantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang pertama pada saat indal iftar, pada saat berbuka puasa. Dan ya, siapapun kita bahwa datangnya buka puasa itu memang membuat kita senang dan bahagia. Maka seringkali sebagian karena untuk menyambut buka puasa sehingga dia harus menyiapkan segala sesuatunya. Kadang-kadang meja harus penuh untuk menunjukkan saking senengnya akan buka puasa. Segala macam makanan disajikan, segala macam yang ada dimasak, segala macam itu kebahagiaan, sehingga diwujudkan dengan hal-hal yang bersifat menyenangkan jasmaniah. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Farhatun 'indal iftar itu bagi seorang abid, seorang hamba Allah, itu akan merasa bahagia karena dia telah mampu melaksanakan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi bukan pada makanannya, tapi pada keberhasilan untuk bisa menahan diri. Karena puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, bukan sekedar menahan makan dan menahan minum, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan ucapan, menahan pandangan. Jika dia sampai bisa selesai sampai sore hari, itu ada kebahagiaan hakiki.
kesenangan ya abadi itu yang luar biasa dirasakan bagi seorang abid, seorang hamba Allah. Jadi telah mampu melaksanakan perintah Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa as-saumu li wa ana ajibi. Bagaimana kita akan menyambut tentang firman Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Maka aku yang akan memberikan balasan yang sepantasnya bagi dirimu. Nah, maka bukan hanya pada makanan yang disajikan, tapi keberhasilan kita bisa menyelesaikan untuk menahan diri dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sehingga ketika sore hari kita akan berbuka puasa itu kita sudah sampaikan, karena puasa itu untuk Allah. Allah sendiri yang menyatakan as-saumu li wa ana ajibi. Puasa itu untukku ya. Nah, karena ini untuk Allah, maka kita sore hari kita persembahkan untuk Allah dengan ungkapan Allahumma laka sumtu. Ya Allah, puasa ini aku persembahkan untukmu. Tentunya bukan sekedar puasa yang nggak makan dan hanya menahan makan minum, tapi puasa dengan hakikinya. Puasa wa al-imsak, bahwa dia menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang membatalkan nilai puasanya. Nah, inilah sehingga seseorang itu akan betul-betul mendapatkan kebahagiaan. Satu hari, 2 hari, 3 hari, Masya Allah. Makanya Allah akan membanggakan bagi orang-orang yang telah menyelesaikan puasanya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban falam yarfus walam yafsuk kharaja min dzunubika yaumi waladatu ummu. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Jadi lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa bisa menyelesaikan puasa dan menghasilkan bahwa dirinya sudah fitrah kembali seperti bayi yang baru lahir. Karena betapa banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju'wat alat. Betapa banyak umatku yang puasa itu enggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Jadi kalau model puasanya hanya sekedar menahan makan dan minum, ya sudah, itu dapatnya lapar dan haus saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan yang kedua, ini kebahagiaan di dunia, kebahagiaan lahiriah. Kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbi, pada saat seseorang itu bertemu dengan Tuhannya. Siapa yang nggak pengen ketemu dengan Zat yang maha pemurah, yang menciptakan dirinya, yang memberikan fasilitas pada dirinya, yang telah melimpahkan rahmat dan barokahnya dalam kehidupannya. Kita saja kalau ada orang yang baik, tiap kali dia ngirim makanan, tiap kali gitu, kita pengen ketemu juga. Udah lama nggak ketemu, kangen, kita pengen ketemu. Tiap kali dia mengirimkan kabar, pokoknya dia baik lah. Nah, ini zat pencipta alam jagat raya yang memberikan kehidupan kita, yang begitu baik kepada kita, pasti pengen. Maka alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un,
Orang-orang yang beriman itu yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Dan Allah kasih tiket, kata Rasulullah dalam hadis kutsinya dari Allah Subhanahu sudah dapat kabar untuk dapat tiket nanti antrian bertemu dengan Allah. Karena ada orang-orang yang sebagian dari orang-orang yang beriman ini orientasinya kan yang penting pokoknya masuk surga. Begitu sudah masuk surga, ya udah. Tapi ada orang yang orientasi bukan sekedar masuk surga, saya ingin bertemu dengan Allah yang punya surga, gitu. Itu. Jadi bukan hanya mau ketemu bisa masuk surga, tapi pingin ketemu dengan yang punya surga. Itu kebahagiaan. Maka Rasulullah SAW menghabarkan kebahagiaan puncak bagi seorang ahlul jannah adalah liqa'i rabbih. Dia bisa bertemu dengan Tuhannya. Jadi sebagian udah sibuk dengan kenikmatan surganya, tapi sebagian lagi ini saya masih pengen. Saya pengen. Itu pada ngapain itu? Pada rame-rame, Mbak. Iya, dia pengen ketemu dengan yang punya surga. Wah, aku juga pengen dong. Dan Allah sudah memberikan tiket bagi orang-orang yang puasa, maka tiketnya pasti masing-masing. Bagaimana kualitas puasa kita, kesungguhan kita dalam melaksanakan puasa ini, nah itulah nanti akan menentukan kira-kira tiketnya yang kelas berapa, apa urutan yang keberapa. Nah, disinilah maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertemu dengan Allah ini adalah satu kebahagiaan. Bagaimana tidak? Seorang hamba, seorang abid yang seperti kita ini, yang pantas enggak ya untuk bisa bertemu dengan Allah? Karena Rasulullah, ya puasa yang baik, puasa yang benar, maka engkau akan mendapatkan bagian untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha murah, zat yang sudah enggak terbayangkan. Ya, tidak terbayangkan seperti kalau kita itu ada orang yang baik banget, tapi dia enggak mau ketemu. Aduh, saya cuma pengen ketemu ya, tapi gimana ya kok enggak bisa ketemu. Nah, ini Allah sudah mengundang. Bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, maka Allah sudah siapkan akan bertemu. Allah akan bertemu. Dan bagaimana Allah menyambutnya? Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Al-ayat. Allah sampaikan selamat datang, assalamualaikum, masya Allah. Jadi nggak terkirakan itu kita untuk bisa bertemu dengan tokoh dunia gitu. Kita bisa ngantri, siapa ya? Wah, ada tamu dunia ke Indonesia, pengen ketemu kayak apa? Senengnya menjadi urutan orang yang bisa bertemu. Lah ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, dengan segala keagungan dan kemuliaan, sampai Allah menghimpun 99 asma'nya, asma' dan af'alnya. Ini enggak kebayang oleh kita, tapi Allah berkenan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bahwa beribadah itu orientasinya memang bukan urusan pengennya surga dan tidak dimasukkan neraka, tapi beribadah itu adalah karena kita pengennya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keyakinan untuk
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, ingin bertemu dengan Tuhannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lewat mimbar yang singkat ini mari kita bagaimana untuk kita membangun suasana batiniah kita. Maka para salafus sholihin itu dalam melaksanakan ibadah itu sampai mereka itu membuat satu tahapan dan tingkatan, mulai dari ibadah, terus ubudiyah, terus sampai abudah. Jadi beribadah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah juga ibadah. Tapi bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan saja, tapi sudah meningkat dari ibadah menjadi ubudiyah. Saya memang butuh untuk beribadah. Jadi ibadah itu kebutuhan kita. Jadi bukan kebutuhannya Allah, tapi kebutuhan kita sebagai hambanya. Saya butuh sholat, saya butuh puasa, saya butuh baca Quran, saya butuh sodako, saya butuh, dan terus saya butuh tersenyum, saya butuh. Jadi ibadah itu kebutuhan kita. Maka karena kebutuhan, maka ya terdorong oleh kesadaran diri bahwa saya ingin memenuhi kebutuhan kita. Nah setelah itu maka akan meningkat menjadi abudah. Saya senang sekali beribadah itu. Saya senang sekali. Jadi seorang melaksanakan, jadi beribadah itu dengan mahabbah, dengan rasa cintanya. Maka para salafus sholihin itu dari tahapan-tahapan terus dibangun kesadaran diri, sehingga untuk memantas diri bahwa nanti kalau bertemu dengan Allah itu pantaslah gitu. Jadi dirinya itu memantas diri. Iya ya, saya mesti pantas gitu. Kalau mulutnya masih bercampur dengan kebohongan, dengan bau-bau dosa itu kan, aduh, rasanya malu nanti sama Allah. Tapi kalau orang sudah, ya, kalau ibadah itu sudah didasari oleh mahabbah ilallah, maka ada sebuah kisah, ada ucapan Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, kalau saya beribadah itu karena surgamu, maka masukkan saja diriku ke dalam neraka. Bahwa aku ini melaksanakan ibadah itu karena cintaku kepadamu. Sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan kan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, al-ayat. Katakan ya Muhammad, kalau mereka umatmu itu betul-betul mencintai diriku, kata Allah, maka syarat utamanya bilang supaya mengikuti apa yang telah kamu lakukan. Jadi bagaimana kita suasana supaya membangun kesadaran melaksanakan ibadah itu dengan mahabbah. Nah itu tadi tahapannya. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, jika sekiranya engkau masukkan diriku ke dalam nerakamu karena ridhomu, karena cintamu kepadaku, aku rela. Maka sampai ini menjadi perbincangan di kalangan para salafus sholihin. Kira-kira orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena ridhonya Allah itu ngerasain panas enggak? Kira-kira orang yang masuk neraka karena ridhonya Allah ngerasain panas enggak, Pak? Enggak. Gitu.
Jadi urusan, lo kok bisa nggak panas? Lihat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj kan melintasi neraka, merasakan panas nggak? Enggak. Ketika Nabiullah Idris alaihissalam lewat neraka, panas nggak? Enggak. Nah kalau Allah perintahkan, ya neraka itu memang panas, api itu panas. Tapi kalau Allah berkehendak, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tuh, api dingin kamu ya. Lo kan misal neraka juga misalnya. Makanya orang yang sudah mabuk cinta kepada Allah, kalau ini karena cintamu engkau masukkan diri ke dalam nerakamu, saya ridho. Jadi beribadah itu karena memang cintanya kepada Allah. Maka lewat mimbar yang singkat ini marilah kita terus mengabdi diri di hadapan Allah, supaya kita ini pantas gitu di hadapan Allah, pantas jadi hambanya, dan pantas nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebelum ditutup jika ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-18 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat karena akan memasuki 10 terakhir. Ini kita harus lebih semangat dan lebih semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.